Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur saja, materi yang akan kita bedah hari ini, wow, cukup menguras emosi ya. Kita bakal menyelami sebuah kisah nyata yang sangat-sangat intim. Ini bersumber dari sebuah tulisan berjudul Sepucuk Surat untuk Adikku Tersayang. Dan ini bukan cuma sekedar cerita sedih biasa, bukan. Ini adalah sebuah catatan mendalam tentang duka yang menyesakkan dada, ketangguhan manusia yang luar biasa, dan pada akhirnya, tentang apa arti sebenarnya dari cinta tanpa syarat. Jadi, siapkan diri kalian, mari kita fokus dan meresapi tiap bagian dari perjalanan ini. Coba deh kalian dengarkan kalimat ini baik-baik. Kalau saya meninggal, jika perlu sesuatu, tulis saja surat kepadaku, ikatkan pada balon dan biarkan terbang. Indah banget kan? Kalimat ini tuh bakal jadi semacam jangkar buat seluruh narasi emosional kita hari ini. Ini adalah permintaan terakhir dari seorang anak laki-laki yang luar biasa bernama Eric kepada kakak perempuannya. Lewat metafora balon yang terbang ke langit ini, kita bisa ngerasain betapa murni dan tulusnya cara pandang Eric terhadap hidup, bahkan di saat dia harus berhadapan langsung dengan kematian. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari kisah ini, yaitu peringatan 1 tahun. Masa-masa peringatan kehilangan itu pastinya selalu jadi momen yang sangat berat. Cerita ini tuh dimulai pas 1 tahun setelah kepergian Eric. Bayangkan situasinya. Sang ibu lagi beresin ruang tamu sambil terus menangis. Dan di sekelilingnya ada makanan kesukaan Eric, es krim vanila dan kue stroberi. Di tengah suasana duka yang pekat itu, sang kakak masuk ke kamarnya, nangis diam-diam, dan mulai nulis surat. Surat itu dia ikatkan ke sebuah balon persis seperti pesan terakhir adiknya. Nah, di momen inilah ada sebuah pengakuan jujur yang terucap. Waktu Eric belum lahir, sang kakak ini berekspektasi tinggi banget. Dia pengen punya adik yang bisa jadi teman main yang sempurna, bisa diajak jalan-jalan, makan bareng. Tapi realitanya justru bikin bingung. Waktu bayi Eric lahir, dia memang lucu banget. Tapi dia selalu diam tak bergerak kalau disentuh. Dia sama sekali nggak merespons kayak bayi pada umumnya. Ketidaknormalan ini akhirnya memaksa mereka masuk ke fase krusial berikutnya. Diagnosis. Di usia Eric yang baru 5 bulan, kepanikan benar-benar melanda keluarga ini. 1:50.000, coba resapi angka itu. Itu nunjukin betapa langkahnya situasi yang lagi mereka hadapi. Tangisan bayi Eric tuh nggak terdengar kayak bayi biasa. Suaranya aneh, malah hampir mirip sama bunyi anak kucing. Nah, untuk nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi, orang tua Eric harus ngelewatin perjalanan medis yang super melelahkan. Kalian tahu berapa banyak dokter yang mereka datangi? Bukan 1, bukan 5, tapi sampai 12 dokter yang berbeda. Kebayangkan gimana menakutkannya kondisi itu buat keluarga awam yang minim informasi? Dan akhirnya, dokter ke-12 ngasih mereka jawaban yang pasti. Eric didiagnosis mengidap sindrom Cri-du-Chat atau sering disebut sindrom tangisan kucing. Dokter ngasih penjelasan klinis yang, jujur aja, muram banget. Penyakit genetik langka ini bikin penderitanya ngalamin keterbatasan fisik dan perkembangan yang sangat parah. Realitas medis yang dilempar ke sang ibu waktu itu kejam banget. Eric divonis nggak akan pernah bisa berjalan dan nggak akan pernah bisa bicara. Titik. Kalian mungkin mikir, gimana sih reaksi seorang anak, sang kakak, waktu nerima trauma sedahsyat ini? Nah, disinilah dia ada di titik emosional terendahnya. Dia ngerasa malu, takut banget diledek sama teman-temannya karena punya adik yang difabel. Saking putus asanya, dia sampai ngaku, aku mengeraskan hatiku. Aku tidak mengakui kamu sebagai adikku. Rasa kesalnya itu perlahan berubah jadi marah, dan ujung-ujungnya jadi kebencian yang nyata. Apalagi kalau dia lihat orang tuanya ngasih seluruh perhatian penuh cuma buat Eric. Tapi guys, kalau kita pikir-pikir, ini tuh reaksi manusiawi yang jujur banget. Sebuah mekanisme pertahanan diri dari seorang anak yang dunianya baru aja hancur berantakan. Tapi, tunggu dulu. Dinamika ini perlahan mulai bergeser. Kita masuk ke fase mengubah benci menjadi cinta. Dan semua ini didorong sama satu hal. Ketangguhan luar biasa seorang ibu yang menolak untuk menyerah. Keluarga ini tuh ibaratnya dihadapkan pada dua tembok realitas. Di satu sisi, ada vonis dokter yang sedingin es. Eric nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa bicara. Tapi di sisi lain, ada kehangatan dan tekad baja seorang ibu. Karena Eric cuma bisa berguling dan nggak bisa merangkak, ibunya ngambil langkah yang ekstrim. Tapi didasari cinta yang luar biasa. Perut Eric diikat pakai busa supaya dia nggak bisa berguling lagi. Dan meskipun Eric nangis, meronta sambil ngeluarin suara tangisan kucingnya itu, ibunya tetap teguh. Ibunya sengaja naruh Eric di atas rumput di pekarangan. Padahal Eric benci banget rumput nyentuh kulitnya. Biar Eric kepaksa gerak ke arah jalan semen. Tiap kali Eric berhasil sampai ke semen, ibunya balikin lagi dia ke rumput. Begitu terus. Ini benar-benar bentuk pelatihan fisik yang keras, tapi didorong murni oleh kasih sayang. Dan hasilnya,
Bikin merinding, Erik berhasil menentang semua prediksi para ahli. Suatu hari, sang kakak lagi ngeliatin dari balik jendela kamarnya, dan momen ajaib itu terjadi. Di usianya yang keempat tahun, begitu kakinya nyentuh rumput, Erik narik badannya ke atas dan berhasil berdiri tegak. Ibunya sampai ketawa sekaligus nangis histeris. Manggil sang ayah yang langsung lari dan meluk Erik dengan air mata bercucuran. Mereka benar-benar berhasil ngelawan kemustahilan yang udah dicap di buku medis. Momen itu tuh jadi turning point atau titik balik yang krusial. Sejak saat itu, ibunya mulai ngajarin Erik bicara, baca, dan nulis. Sang kakak juga sering merhatiin adiknya yang udah bisa jalan keluar rumah, cuma buat sekedar mencium wangi bunga, ngeliatin burung terbang, atau senyum-senyum sendiri. Dan perlahan, lewat sudut pandang Erik, kakaknya mulai ngeliat keindahan dunia dengan cara yang sama sekali baru. Dia akhirnya sadar, sekeras apapun dia nyoba buat benci adiknya, dia nggak bisa. Hatinya luluh. Dia memutuskan untuk benar-benar mencintai Erik. Mereka akhirnya bisa main bareng, dan Erik ngebales semua itu dengan pelukan dan senyuman yang hangat. Tapi, ya ampun, tepat di saat kebahagiaan dan penerimaan itu udah mulai tumbuh, cerita ini ngebawa kita ke ujian baru yang benar-benar ngehancurin hati. Tragedi ini datang pas ulang tahun Erik yang ke-10. Kalau kita flashback dan lihat garis waktu hidup Erik, kerasa banget ya betapa singkat tapi berat perjuangannya. Umur 5 bulan divonis sindrom langka. Umur 4 tahun dia harus berjuang mati-matian, cuma buat bisa berdiri. Dan sekarang, di umur 10 tahun, pas dia ngeluh sakit kepala yang parah banget, pukulan telak itu datang. Erik didiagnosis kena leukemia. Bayangin, sang kakak yang baru aja nemuin rasa cinta yang begitu dalam buat adiknya, sekarang langsung dihadapin sama ancaman kehilangan yang nyata. Waktu itu dokter bilang satu-satunya jalan keluar cuma lewat transplantasi sumsum tulang belakang. Upaya keluarga nyari donor ini tuh nggak main-main loh, sampai jadi berita nasional. Mereka nyari ke seluruh penjuru negeri. Tapi sayangnya realitas medis kadang sangat kejam. Pas donor yang cocok akhirnya ketemu, tubuh Erik ternyata udah terlalu lemah buat nerima transplantasi itu. Alhasil, dokter terpaksa beralih ke perawatan kemoterapi dan radiasi yang sangat menyiksa fisik. Tapi kalian tahu apa yang bikin salut dari semua ini? Di tengah rasa sakit yang luar biasa itu, Erik tetap aja jadi anak yang ceria dan penuh semangat. Luar biasa kan? Nah, kita sampai di babak akhir dari kisah ini. Sebuah babak yang ngebahas tentang warisan cinta tanpa syarat dari Erik dan gimana dia milih buat ngejalanin sisa waktunya. Sebulan sebelum dia berpulang, seolah-olah Erik tuh udah tahu kalau waktunya udah deket. Dia minta izin sama dokter buat pulang ke rumah, dan dia minta kakaknya bikinin semacam bucket list, daftar keinginan yang pengen dia lakuin. Dan tebak apa isi daftarnya? Bukan hal-hal yang muluk-muluk. Dia cuma pengen makan kue stroberi, nikmatin es krim vanila, pergi mancing, nerbangin layang-layang, dan ngelepas balon ke udara. Sederhana banget. Dan pas momen ngelepas balon itulah, Erik nitip pesan tentang ngirim surat ke surga pakai balon itu tadi. Lewat hal-hal kecil dan sederhana ini, Erik kayak ngajarin kita semua apa arti sebenarnya dari menikmati hidup sepenuhnya tanpa harus ketakutan mikirin hari esok. Sayangnya, setelah momen-momen indah di rumah itu, kondisi Erik drop drastis dan dia harus balik dirawat. Di hari terakhir hidupnya, pas kejang mulai menyerang dan air matanya terus mengalir, Erik nyoba buat ngomong tapi suaranya udah gak keluar lagi. Tapi sang kakak ngerti, dia tahu apa yang mau Erik bilang. Kakaknya langsung mendekat, ngebisikin janji terakhirnya dengan suara bergetar. Aku akan selalu sayang padamu. Aku gak akan pernah melupakanmu. Jangan takut. Kamu akan segera bersama Tuhan di sorga. Dan diiringi tangisan yang pecah, sang kakak pun jadi saksi. Anak laki-laki paling berani yang pernah dia kenal menghembuskan nafas terakhirnya. Erik emang udah pergi, tapi dia ninggalin sesuatu yang jauh lebih besar. Dari yang awalnya penuh rasa benci, penolakan, sampai akhirnya berubah jadi cinta yang sangat murni, kisah ini benar-benar nampar kita ya, memaksa kita buat merenung. Lewat segala kepolosannya, Erik ngajarin kakaknya, dan sekarang ngajarin kita semua, bahwa hal terpenting dalam hidup ini adalah mencintai tanpa perlu nanya kenapa. Jadi, coba deh tanyain ke diri kalian masing-masing setelah nyimak penjelasan materi kita hari ini. Apakah kita udah mencintai kehidupan kita dan mencintai orang-orang di sekitar kita, benar-benar tanpa netapin batas dan syarat apapun? Renungkan itu. Terima kasih banyak udah bergabung di pembahasan mendalam ini. Saya harap kisah Erik hari ini bisa sedikit mengubah cara kalian memandang dunia. Sampai jumpa!